Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat syukur harus senantiasa keluar dari lisan kita sebagai tanda bahwa kita adalah insan-insan yang bertakwa karena Allah memberikan pilihan kepada kita, hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Siang ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa berkumpul di sini, kemudian mendengarkan pemaparan dari para ustadz kita tentang kebenaran, tentang kerinduan kepada Islam yang sungguhnya, yang insya Allah akan bangkit dari penjelasan-penjelasan para ulama tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, saya kira saya adalah pemateri terakhir yang mendapatkan beban yang cukup berat untuk menjelaskan berkaitan dengan tema memerangi kelompok atau institusi atau siapapun yang kemudian merampas hak umat. Nah, kalau kita berbicara tentang mengusir orang yang menzolimi umat sebagai yang terjadi di beberapa belahan dunia Islam hari ini, itu berarti berbicara tentang al-qital, tentang peperangan. Karena nggak mungkin kita mengusir musuh itu kecuali dengan salah satu cara, yaitu perang. Nah, perang ini dalam Islam adalah satu konsep yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian al-qital, perang. Dan Allah tahu kita tidak suka. Wa huwa kurhun lakum, kalian tidak suka akan perang itu. Karena akan muncul korban-korban. Wa asa an takrahu syai'an, kata Allah. Tetapi bisa saja kalian benci perang itu. Tapi justru disitulah kemudian lahir kebaikan-kebaikannya. Dan sebaliknya, bisa saja kalian benci atau suka sesuatu, tapi sebenarnya itu tidak baik buat kalian. Nah, berbicara tentang konsep perang ini, perang tidak pernah lepas dari konsep al-adlu. Jadi dalam Islam itu adanya konsep perang karena menginginkan, memimpikan dan ingin memperjuangkan adanya al-adlu, yaitu keadilan di tengah-tengah umat. Yang kedua adalah daf'uz zulmi, untuk menghapus kezoliman yang terjadi di tengah-tengah umat. Dan yang ketiga adalah hibzul ummah, yaitu untuk menjaga umat dari semua kezoliman yang ada. Saudaraku rahimakumullah, Al-Quran tidak pernah menurunkan konsep perang ini sebagai mekanisme ekspansi yang brutal sebagaimana yang terjadi dalam dunia saat ini yang dilakukan oleh kampiun demokrasi, negara kampiun demokrasi seperti Amerika. Kita tahu bahwa di Palestina mereka terjajah, mereka dizolimi, negeri mereka kemudian dirampas oleh Israel, tapi kemudian dibantu oleh Amerika untuk kemudian justru memperparah kondisi yang ada. Pernah disebutkan dalam media bahwa bom yang pernah dijatuhkan di Palestina itu lebih berat, lebih banyak daripada yang pernah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Maka korban yang luar biasa, Masya Allah. Kita mungkin hanya mendengar sedikit dari informasi yang sampai ke telinga kita, tapi fakta sebaliknya justru yang terjadi. Ribuan kaum muslimin di sana, Masya Allah. Mereka menangis, mereka berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyinggung kita kaum muslimin di Indonesia. Ya Allah, apakah Quran kami berbeda dengan saudara kami di Indonesia? Apakah Tuhan kami berbeda dengan mereka? Bukankah mereka memiliki Quran Nabi yang sama, konsep Islam yang sama, persaudaraan yang sama? Tapi apa yang mereka berikan kepada kami jauh di luar ekspektasi kami. Mereka mengharapkan bahwa mereka akan dibela dengan senjata-senjata kita, karena kita memiliki persenjataan yang kuat. Tapi yang kita berikan hanyalah bantuan-bantuan, obat-obatan. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan jawaban nanti di akhirat ketika Allah bertanya kepada kita apa yang telah kita berikan untuk saudara kita. Karena konsep persaudaraan dalam Islam itu adalah, kata Rasulullah,
la yu'minu ahadukum. Tidak beriman kata Rasulullah. Siapapun dari kalian hatta yuhibba li akhi, sampai cinta kepada saudaranya sebagaimana cinta kepada dirinya sendiri. Bagaimana bukti cinta kita kepada saudara kita? Yang kita bisa berikan sampai detik ini hanyalah doa dan obat-obatan. Nauzubillah min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, berat untuk bicara tentang konsep peperangan ini. Tapi sejatinya bahwa perang itu adalah satu mekanisme terakhir dalam Islam. Ketika semua jalan diplomasi sudah tidak ada jalannya, tertutup semuanya, maka perang itu menjadi pilihan terakhir untuk ditegakkan. Dan itu perintah. Bahkan ketika kita menolak perang, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah." Kenapa kalian ini enggan untuk berperang? Kata Allah. "Wal mustad'afin," untuk membela orang-orang yang lemah. Anak-anak dan perempuan dan orang tua untuk kalian bela. Kenapa kalian malas atau tidak mau berperang? Apa yang membuat kalian ragu dan takut? Bukankah para sahabat dahulu kita, ada namanya Hanzalah, yang ia pada waktu itu masih dalam kondisi honeymoon, baru saja menikah, tapi ketika datang panggilan perang ini, ia dengan segera meninggalkan istrinya. Karena kerinduan akan bidadari, jannah yang lebih besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, dan itu terjadi dalam peperangan yang seharusnya kita lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, tetapi perang ini ada syarat-syaratnya. Harus terikat dengan syariat. Harus ada yang memimpin kita untuk membela saudara kita. Tidak bisa kita lakukan secara personal, karena akan dengan mudah kita dipatahkan. Sebagaimana yang pernah terjadi, ada saudara kita yang ingin membela saudara di Palestina, tapi kemudian sebelum mereka sampai ke Palestina, mereka sudah dipatahkan dan kemudian dicap sebagai teroris. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan perang ini kemudian terjadi, maka satu yang harus kemudian kita tegakkan adalah pemerintahan Islam. Ini bukan kemudian mengompori kita, tapi ini adalah ajaran syariat kita. Ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada baginda Rasul untuk kemudian kita perjuangkan. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh para ustadz, yaitu harus ada salah satu institusi yang kemudian memimpin kita, mengomandoi, memimpin untuk kemudian terjadinya perangan itu. Tidak bisa kita lakukan dengan nafsi-nafsi. Harus ada komando, harus ada panglima perang, dan itulah yang disebut dengan khalifah dalam Islam. Saudaraku rahimakumullah, sekali lagi bahwa perang ini adalah kewajiban kita. Ia banyak bertebaran dalam Al-Quran, disebut sebagai Al-Qital. Peperangan yang terjadi dulu yang dilaksanakan oleh para sahabat dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika periode Mekah. Pada waktu itu kemudian mereka kaum muslimin waktu itu ditimpa dengan kemalaman, kezoliman, ketidakadilan, diembargo. Tapi waktu itu bukannya karena tidak ada kaum muslimin yang berani untuk mengangkat pedang menghentikan kezaliman itu pada masa Mekah, tapi karena belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat senjata. Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat, "Kuffu aydiyakum," tahan tangan kalian. Belum saatnya kemudian kita diizinkan berperang sebagaimana saat ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu." Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi bi annahum zulimu, karena mereka telah dizolimi. Jadi menurut para ulama, adanya perang ini salah satu pemicunya adalah karena adanya tindak kezoliman. Dan dunia Islam saat ini mendapatkan kezoliman demi kezoliman yang tidak pernah terhenti hingga detik ini. Termasuk kemudian di negeri kita. Betapa banyak tadi kezoliman-kezoliman yang disampaikan oleh para ustadz. Kezoliman dari sisi ekonomi, sumber daya alam kita. Kita dulu mungkin di SD pernah mendengar penjelasan guru kita bahwa Indonesia ini adalah negeri yang gemah rempah lojinawi, negeri yang kaya raya, yang kemudian diandaikan seperti orang yang menancapkan tongkatnya di atas bumi Indonesia pasti akan tumbuh. Karena begitu suburnya negeri Indonesiaku ini, Indonesia ini. Tapi yang terjadi adalah kemiskinan demi kemiskinan, lapangan kerja yang sulit, sehingga angka kriminalitas semakin meningkat.
yang berdampak luar biasa terhadap kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu kita melihat di media, ada ibu yang menggantung diri dan 2 anaknya. Di Makassar ada seorang dosen yang menggantung diri. Berat beban kehidupan. Padahal Indonesia negeri yang kaya raya. Analoginya adalah kalau di Amerika, di parkir mobilnya itu ada 2-3 mobil. Karena begitu makmurnya mereka, seharusnya di negeri kita ini, di parkiran rumah kita, ada 7-8 mobil. Kalau kemudian sumber daya alam kita ini dikelola dan dikembalikan ke rakyat sendiri, sebagaimana yang ada dalam amanah undang-undang kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya maka jalan satu-satunya adalah untuk mengembalikan kekayaan umat ini atau milkiyah ummah ini adalah kembali kepada syariat Islam. Tidak ada yang lain, hanya Islam yang menjanjikan kehidupan yang damai dan adil. Dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, walau kana ahlul qura amanu wattaqau. Andaikan penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa hanya kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kami, kata Allah, akan bukakan pintu keberkahan kepada mereka. Dari mana? Langit, bumi. Kalau Allah yang berjanji kepada kita, itu pasti yang terjadi. Tapi kalau anggota dewan dan yang lainnya berjanji, maka sebaliknya yang terjadi. Maka pertanyaannya adalah, siapa yang layak kita percayai? Saudara rahimakumullah, siapa yang layak kita percayai? Allah atau manusia? Pasti Allah. Itu adalah panggilan keimanan kita. Oleh karena itu di kesempatan kali ini saya kemudian menyampaikan kepada kita semua bahwa jalan kehormatan itu adalah dengan jalan Islam. Dan jalan keselamatan itu hanya satu di dunia dan terlebih di akhirat, yaitu dengan sama-sama kita perjuangkan Islam ini sebagaimana ajaran agama kita. Dan salah satunya tadi, kalau memang kita harus berperang karena memang itu ajaran Islam, apa boleh buat? Karena itu juga adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dikatakan sebagai orang yang membangkang terhadap perintah syariat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.